Film berkisah di masa akhir Perang Dunia Kedua. Pasukan sekutu sudah nerabas wilayah Jerman dan pasukan Hitler mengerahkan segalanya demi mempertahankan posisinya. Dalam kondisi itu, tetap pasukan tank sekutu yang notabene kalah canggih masih belum sanggup melabrak barikade panser Jerman. Mereka selalu berakhir nyungsep dalam tiap pertempuran. Dalam area tempur yang berantakan itu, tiba-tiba muncul seorang masboy yang menyergap seorang perwira Nazi. Masboy yang dimaksud adalah Don Collier, komandan dari sebuah tank Amerika, satu-satunya yang masih bertahan saat itu. Selanjutnya si Masboy ini kita panggil sebagai Mas Don. Tank yang mereka namai Fury ini saat itu memang belum sepenuhnya hancur, namun masih tetap harus diperbaiki agar bisa kabur dari lokasi tersebut. Mereka, para kru di dalam Fury, sudah lama jalan bareng di bawah komando si Mas Don ini. Salah seorang anggota kru is dead dalam pertempuran tersebut. Setelah beberapa waktu, Grady sang mekanik melakukan perbaikan, akhirnya tank itu berhasil jalan dan ngibrit dari lokasi pembantaian. Dalam kondisi lunglai karena keok selain juga lelah jiwa, Mas Don dan kawan-kawan tiba di lokasi base camp pasukannya. Setelah melakukan check-in di lokasi base camp, Don yang dijuluki sebagai War Daddy karena dianggap doyan perang disuruh untuk kembali siap tempur. Mas Don kemudian menyuruh para krunya untuk meloading ulang persediaan amunisi, sementara dia sendiri mencari tempat yang sepi. Mas Don menghela nafas melepas rasa traumanya. Sang War Daddy ini ternyata seorang manusia. Datang kemudian seorang prajurit culun yang ditugaskan untuk menggantikan peran kru yang meninggal tadi. Mas Don agak males melihat prajurit newbie ini yang memang baru 2 bulan saja masuk di kesatuan. Ia pun langsung menyuruh Norman, si newbie itu, untuk segera masuk ke dalam rumah. Rumah yang dihuni oleh Grady, Gordo, dan Boyd, prajurit-prajurit stres yang sudah sangat rindu kampung halaman. Benar saja, karena ketiga orang itu langsung membuli Norman ketika mereka bertemu dengan anak baru itu. Apalagi ketika Gordo menemukan buku di dalam tas Norman, markas besar pasti sudah bikin error besar. Si Norman ini tadinya memang seorang petugas administrasi yang terpaksa dikirim ke lapangan untuk menutup kekurangan pasukan. Langsung saja anak itu dikasih tugas lapangan, disuruh bersihin isi dalam tank hunian mereka. Ketika Norman masuk, tank ini memang lebih mirip barang rongsokan ketimbang sebuah peralatan perang. Darah segar masih belepotan di dalamnya, tank ini memang harus dibersihkan. Norman langsung merasakan kengerian perang itu ketika ia menemukan sempalan kulit wajah dan tumpukan mayat prajurit yang diangkut dalam sebuah truk. Mas Don langsung memberikannya sebuah senapan untuk segera ia pelajari. Saat itu pasukan ini ditugaskan untuk menyisir daerah utara sebagai pengamanan wilayah luar. Mas Don ditunjuk untuk mengepalai pelaton pasukan itu. Berangkat lagilah tank bobrok ini menuju medan pertempuran. Sembari jalan, mereka terus membriefing Norman tentang cara menggunakan senapan. Sepanjang perjalanan itu, sudah banyak dari tentara Nazi yang menyerah memilih ikut ngungsi dengan penduduk setempat. We can't f*** him because it says so in the Bible. Stop, all right? Sampai di sebuah daerah yang rimbun, Norman melihat seorang bocil yang tiba-tiba melempar bom anti-tank ke arah tank di depan. Tank itu pun meledak dan para pembom itu langsung dibabat oleh Mas Don. Mereka ini ternyata bocil relawan dari pihak Nazi. Mas Don langsung mendaprat Norman yang telah lalai membiarkan bocil tadi melakukan serangan. Ia nggak terima alasan Norman karena meskipun bocil, para anggota Volkssturm itu sama bahayanya dengan agen Gestapo. Pelajaran pertama bagi Norman dalam menjalani tugas pertamanya ini. Pasukan pletonya Mas Don kemudian tiba di lokasi tujuan, di mana di sana mereka bergabung dengan Baker Company yang sedang mengepung sebuah desa.
Di sana sudah banyak tentara Jerman yang sudah menyerah, namun perlawanan masih berlangsung. Tugas pasukannya Macedon adalah untuk membebaskan pasukan mereka yang sedang terjebak di dalam desa dalam kepungan musuh, sekalian menghancurkan persenjataan mereka. Pasukan tank ini kemudian berangkat dengan diikuti pasukan infanteri dari Baker Company yang mengikuti dari belakang. Mereka mengamati medan sekitar yang mana terdapat padang rumput dan wilayah pepohonan rimbun di depannya. Macedon mengkomando agar tank mereka mulai maju dan pasukan darat jalan dengan berlindung di belakang tank. Di posisi itu, memang sudah terdapat pasukan sekutu yang pada tiarap kena serang musuh. Pasukan tank terus maju dan akhirnya mendapatkan serangan dari pihak Jerman. Terjadilah pertempuran, 4 tank dari pasukan sekutu berusaha membantai senjata anti-tank dari pihak Jerman. Terdapat pula beberapa pasukan Jerman yang sembunyi di bawah lubang. Tank milik War Daddy tanpa ampun menghajarnya. Pasukan Jerman masih punya beberapa anti-tank yang belum kena hajar. Terjadi lagi pertempuran dan kali ini pasukan tank sekutu masih terlalu kuat bagi senjata anti-tank Jerman. Setelah semua alat beratnya ditaklukkan, kini giliran para prajurit bertugas menyelesaikan pertempuran itu. Semua tentara Jerman yang tersisa mereka hajar, termasuk beberapa yang ngumpet di dalam lubang. Saat itu Norman masih gak becus dalam menjalankan tugasnya. Ia menolak melakukan tembakan dan malah stres berada di dalam. Tentu saja hal itu bikin marah semua orang karena di suatu titik hal tersebut bisa mencelakakan mereka semua. Ketika pertempuran usai dan pasukan sekutu telah menangkap beberapa orang tentara Nazi yang menyerah, Macedon kemudian membawa Norman untuk memberinya tip tambahan. Norman ia bikin agar pecah telur, ia suruh untuk mengeksekusi seorang tentara Jerman. Norman masih tetap terus menolak meskipun sudah disuruh oleh Pak Komandan. Maka dari itu, makin keras Norman menolak, makin keras pula Macedon mentoyor kepala bocah ini. Norman malah minta sekalian ditembak mati. Untuk itu, Macedon akhirnya memaksakan agar tangan Norman ikut megang pistol yang akan ia tembakan. Dilakukanlah eksekusi tersebut yang akhirnya sukses membuat tentara Jerman itu is dead dan Norman makin kelaparan berada di sana. Boyd kemudian membawanya dan memberikan secangkir kopi. Para kru lalu menasehati agar Norman tunduk pada perintah War Daddy. Mereka semua rupanya sangat hormat kepada komandannya itu. Ketika Macedon menyuruh Norman makan, semuanya mengingatkan agar Norman nurut dan memastikan agar Macedon memang melihatnya lagi makan. Setelah beristirahat sebentar, pasukan tank ini kemudian masuk menuju desa yang dituju. Mereka berusaha mengepung desa tersebut. Para pasukan kemudian berpencar menjejaki tiap sudut. Belum jauh mereka masuk ke dalam desa, terdeteksi kemudian keberadaan seorang sniper. Macedon langsung menghajar bangunan rumah itu dan terkuaklah persembunyian tentara Jerman di desa tersebut. Baku tembak kembali terjadi, pasukan sekutu sukses membantai semua musuh. Masuk ke alun-alun desa, mereka disambut oleh tembakan anti-tank Jerman. Boyd langsung menghajarnya dengan sebuah tembakan dan hancurlah pertahanan terakhir Jerman di desa itu. Norman kali ini mulai nekat, ia menghajar semua tentara Jerman yang keluar dari rumah persembunyian meskipun mereka semua sudah dalam kondisi terbakar. Belum genap 1 hari ia gabung dengan grup War Daddy, Norman sudah menjadi pembunuh yang ulung. Tidak lama kemudian muncul seorang bapak-bapak yang mengacungkan bendera putih. Ia menyatakan bahwa pasukan di dalam hendak menyerah, War Daddy dan kawan-kawan diminta tidak menyerangnya. Muncullah kemudian sekelompok pasukan yang terdiri dari remaja cewek dan bocil-bocil rekrutan dari Volksrum. Di antara mereka ada seorang anggota SS yang ikut menyempil.
tiada ampun bagi anggota SS yang sudah menggantung anak-anak desa itu. Tentara sekutu segera melakukan eksekusi. Desa sudah total dikuasai, pasukan tentara kemudian disuruh beristirahat dan menghabiskan malam di desa itu. Sementara anggota lain sibuk merayu cewek Jerman, Masdon kemudian mengajak Norman untuk masuk ke sebuah rumah. Setelah masuk ke rumah orang Jerman yang mana semua penghuninya mati bunuh diri, Don melihat seorang wanita sedang mengintip dari jendela. Ia pun segera bergerak menuju rumah tersebut dan menemukan seorang mbak-mbak. Si Mbak Weni mengaku lagi sendiri, namun setelah diperiksa ternyata ia sedang berdua dengan sepupunya, seorang cewek caem yang ketakutan melihat kedatangan mereka. Masdon kemudian meminta dibikinkan air hangat kepada Mbak Weni dan si cewek caem itu ia suruh menghadapnya. Cewek yang bernama Emma ini sudah pasrah menerima nasib. Apalagi kemudian ketika Masdon meraih sesuatu dari dalam tasnya. Masdon ternyata meraih 6 butir telur ayam simpanannya dan menyuruh Emma untuk mengolahnya menjadi telur ceplok. Selain itu, Masdon juga memberikan 2 bungkus laki buat cewek-cewek tersebut. Si War Daddy ini ternyata seorang gentleman jika berada di hadapan wanita. Sementara kedua cewek sibuk di dapur, Norman asik memainkan piano yang kemudian membuat Emma jadi tersepona. Asiklah kedua muda-mudi ini berkolaborasi dan baru berhenti ketika melihat punggung Masdon yang penuh bekas luka. Masdon memperingatkan jika Norman gak gerak cepat, maka dia duluan yang akan ngebungkus Emma. Segeralah kedua muda-mudi ini pindah ke kamar, sementara sang komandan siap mandi untuk menyegarkan badan. Di dalam kamar, Norman dan Emma memang tidak banyak buang waktu. Ngobrol dikit, langsung mereka gaspol ke babak berikut. Ketika Masdon beres mandi dan rapi jali, kedua muda-mudi ini pun keluar kamar sambil mesam-mesem. Masdon menatap Norman tajam-tajam. Dia pun tahu bahwa anak itu sudah sukses melakukan penjarahan. Sang komandan kemudian menyuruh Emma untuk duduk bersama di meja makan. Kali ini, dia ingin menikmati suasana santai yang lepas dari kebiadaban. Saat suasana lagi santai itu, muncul kemudian para perusuh yang datang mencari Norman. Ketiga orang kru rusuh ingin mengajak Norman pecahin telur. Di dalam tank sudah ada tante Jerman yang rela untuk digagahi. Namun setelah melihat Norman tampak cuek dan lagi duduk nyaman di samping seorang cewek, mereka sadar bahwa mereka telah kalah start. Grady yang berangasan itu jadi kabita, ingin ikut nyicipin Emma, namun langsung diancam oleh Masdon. Merasa dikesampingkan, ketiganya lanjut bikin kacau suasana. Grady terus ngeganggu Norman. Telur ceplok jatah Emma dijilatnya biar hilang nafsu selera. Masdon lagi-lagi bersikap gentle. Ia menukar jatah telurnya dengan telur milik Emma. Semua orang boleh coba bikin kacau suasana, namun itu tidak akan mengganggunya dari keasikan menikmati telur ceplok bikinan Emma. Namun muncul kemudian cerita dari Gordo yang langsung bikin selera Masdon hilang. Ia cerita soal bau bangkai kuda yang mereka ganyang di pantai Normandy. Selesai cerita, Masdon pun dengan sabar menanggapi. Ia bilang makasih sama Gordo sang pembawa cerita. Meskipun akhirnya ia marah juga kepada Grady yang sudah merusak momentum yang seharusnya bisa bikin suasana sedikit waras di antara suasana kegilaan perang. Masuklah kemudian seorang prajurit yang membawa pesan bahwa mereka ternyata harus segera bergerak. Norman dan Emma masih sempat hendak tukeran alamat, namun dicegah oleh Grady agar anak ini nggak main hati. Saat itu Pak Komandan baru saja menerima laporan bahwa pesawat sekutu telah melihat barisan tentara Jerman yang sedang bergerak menuju arah barat. Ia membutuhkan pasukan Masdon untuk mencegat barisan tersebut di sebuah persimpangan jalan. Jika pasukan Jerman itu lewat, maka mereka akan sampai di base camp sekutu yang dihuni oleh ribuan orang. Masalahnya, ribuan orang itu cuma tukang masak, dokter-dokter beserta pasien, serta para mekanik alat perang. Bisa jadi akan terjadi pembantaian besar-besaran. Masdon diminta gaspol untuk segera mencapai persimpangan jalan tersebut.
Saat pasukan tank bersiap hendak pergi, muncul kemudian sebuah pesawat Jerman yang melepas bom ke arah desa itu. Pasukan sekutu masih aman karena bom itu jatuh meleset. Namun jatuhnya bom tersebut ternyata mengena ke rumahnya Emma. Segera Norman menghampiri reruntuhan rumah itu dan menemukan Emma sudah mati tertimbun bata. Grady segera menariknya dan membiarkan Norman memukulnya sebagai bahan pelampiasan amarah. Setelah itu, dia pun balik menyeret Norman masuk ke dalam tank agar segera move on dari sana. Kini anak baru itu mulai mengerti kenapa para rekan jadi bersikap sangat bajingan. Tidak ada ruang untuk bersikap sentimental dalam peperangan. Keempat tank itu pun terus melaju tanpa henti hingga tiba di sebuah daerah. Sebuah tembakan tepat mengena di tank paling belakang. 3 tank tersisa langsung mundur menuju area di luar jangkauan. Setelah diamati, ternyata ada 1 tank Jerman yang sedang sembunyi di area samping. Tank tersebut terus menghujamkan tembakan. Tanknya Masdon membalasnya, namun masih belum kena sasaran. Tiba di area pinggiran, Masdon kemudian menyuruh mereka untuk balik maju. Tank Tiger Jerman ikutan maju dan langsung mengincar tank Peterson yang berada di sisi kiri. 1 tank Jerman dikepung oleh 3 tank sekutu. Sementara tank sekutu masih luput dan miss dalam menembak sasaran, tank Jerman dengan 2 kali tembak langsung berhasil melemahkan 1 tank mereka. Tinggal 2 tank yang kini tersisa di pasukan Masdon dan kawan-kawan. Mereka berusaha mengeroyok 1 tank Jerman. 1 tembakan mereka berhasil kena tapi cuman mental. Kini giliran tank Jerman itu yang menyerang tank milik Roy yang langsung hancur dibuatnya. Tinggal tanknya Masdon yang tersisa dan sekarang mereka sedang mencoba mengincar pantat tank Jerman. Tank Jerman pun bermanuver dan berhasil menembak bagian samping dari tank sekutu. Tank Fury ini tetap fokus berusaha mengincar pantat tank musuh meskipun kembali harus terkena tembakan mereka. 1 tembakan Boy kemudian masih meleset. Tembakan kedua kini Masdon yang akan memberikan aba-aba. Setelah menunggu waktu yang tepat, barulah Boyd ia suruh untuk melepas tembakan yang kali ini tepat kena di sasaran. Tank Jerman itu melemah, maka tank berikutnya dengan leluasa mereka mengincar target. Tembakan kedua itu berhasil melumpuhkan tank tersebut. Para punggawanya mencoba kabur dari dalam tank yang langsung dihajar tembakan oleh Masdon. Komandannya sendiri dihabisi oleh Norman yang kali ini sudah menemukan rasa amarah terhadap prajurit Jerman yang telah membunuh Emma. Selesai pertempuran itu, para prajurit menghela nafas lega. Tidak mudah bagi mereka untuk melewati momen antara hidup dan mati seperti tadi. Masdon mencoba berkomunikasi dengan pusat, namun radio mereka ternyata rusak efek dari tembakan tadi. Kini mereka benar-benar harus jalan sendiri. Mereka semua sebetulnya sangat ketakutan dan hanya berusaha untuk menguatkan diri. Di antara semuanya yang sudah capek berhadapan dengan maut, hanya Norman seorang yang baru menemukan semangat tempur. Namun mereka tidak boleh berlama-lama santai, masih ada misi besar yang harus dijalankan. Tank ini pun bergerak dan tiba di areal jalan desa. Masdon mengamati dari kejauhan perempatan jalan itu berada di samping sebuah rumah yang terbengkalai. Terjadi kemudian sebuah ledakan ketika tank ini tiba di perempatan jalan tersebut. Dikira ada tank musuh, namun ternyata mereka telah menginjak sebuah ranjau. Trek dari tank ini putus dan harus diperbaiki. Grady sang mekanik memeriksa kondisi trek tersebut dan ia merasa bahwa kerusakan itu masih bisa diperbaiki. Namun sebelumnya, Masdon ingin memastikan keamanan area sekitar. Ia menyuruh Grady dan Norman untuk memeriksa bangunan di samping. Kedua orang ini kemudian masuk dan rupanya bangunan itu adalah bekas sebuah pabrik yang dijadikan tempat evakuasi korban pihak Nazi. Namun saat itu semua pasiennya sudah dalam kondisi meninggal.
Merasa bahwa kondisi aman, mereka pun keluar dari bangunan itu. Berikutnya, sementara Gordo membantu Grady memperbaiki roda tank, Masdon menyuruh Norman untuk lari ke jalan nanjak di atas untuk menjadi pengawas situasi dari kejauhan. Norman pun jalan dan sembunyi di balik sebuah pepohonan, di mana dari sana bisa teramati pemandangan di seberang. Beberapa waktu Norman duduk di sana sambil menikmati bekal minuman dan nasi bungkus seadanya. Setelah beberapa waktu, ia pun mendengar suara dari kejauhan yang membuat Norman langsung lari terbirit-birit menuju lokasi temannya berada. Suara itu adalah ratusan dari sisa pasukan SS Jerman yang siap mati dalam pertempuran. Mereka berbaris sambil menyanyikan lagu perjuangan. Masdon kaget luar biasa ketika ia melihat Norman datang dengan tergopoh-gopoh setelah melakukan sprint. Si boy ini kemudian menceritakan apa yang ia lihat, yang kemudian membuat semuanya jadi bersiaga. Mendengar suara mereka dari kejauhan, Masdon bisa menebak bahwa itu adalah pasukan batalion SS. Segeralah semua anggota bersiap untuk kabur, namun tidak dengan Masdon. Sejak perang dimulai, sekalipun ia belum pernah mundur. Momen ini tidak akan menjadi yang pertama bagi dirinya. Anggota yang lain pastinya keberatan karena mereka tidak berada dalam kondisi untuk melakukan perlawanan. Stop! What are you doing? Melihat kondisi mental para temannya, ia pun tidak memaksakan. Masdon menyuruh yang lainnya agar sembunyi ke dalam hutan, biarkan dirinya sendiri yang bertahan di dalam tank itu. Hal itu tentu saja tidak bikin nyaman yang lain. Mereka nggak mau diposisikan sebagai bagian yang pengecut. Dalam pertengkaran itu, Normanlah yang kemudian maju menyatakan diri akan menemani komandannya. Melihat prajurit ingusan itu mau nekat, yang lain pun nggak mau kehilangan muka. Dengan terpaksa, semuanya naik ke atas tank. Boyd kemudian menanyakan rencana Masdon. Setelah berpikir sejenak, sang komandan kemudian menyuruh anggotanya untuk menaruh mayat-mayat yang berada di rumah samping di atas tank mereka. Mayat-mayat itu kemudian mereka bakar untuk memberikan kesan bahwa tank ini sudah gak berdaya sementara mereka semua sembunyi di dalamnya. Dengan tegang mereka menunggu kedatangan musuhnya yang mungkin saja akan membasmi mereka. Masdon kemudian mengambil minuman simpanan yang tadinya akan ia buka apabila tugas telah usai. Dengan perasaan pasrah, Masdon membuka minuman itu yang ia jabal dari sebuah rumah di Prancis. Merasa bahwa momen ini adalah momen yang menentukan, Boyd yang tadinya berhenti minum alkohol akhirnya ikutan juga. Lalu botol itu pun kemudian muter digilir oleh semua, termasuk kepada Norman yang sama sekali belum pernah nengak alkohol. Semuanya berusaha tertawa untuk melepas ketegangan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa rasa takut itu masih ada. Norman kemudian melihat rombongan pasukan Jerman sudah berada di hadapan. Semuanya langsung bersiaga sambil menunggu aba-aba dari Masdon untuk memulai perlawanan. Saat itu pasukan Jerman berpencar untuk memeriksa setiap sudut. Sebagian masuk ke dalam rumah bekas pabrik dan sebagian lagi mendatangi tank Fury yang sepintas tampak terbengkalai. Seseorang datang membuka pintu dan langsung ditembak oleh Masdon yang melanjutnya dengan lemparan granat. Boyd lanjut dengan tembakan cannon yang menghajar truk pasukan Jerman. Serta-merta suasana pun berubah chaos. Norman memfollow up dengan hajaran tembakan yang mengacaukan kondisi pasukan Jerman yang tidak siaga. Boyd lanjut melepaskan cannon dan menghajar rumah di depan. Tentara Jerman yang sembunyi di sana pun berhasil diluluh lantahkan. Pasukan Jerman yang tercerai berai ini berusaha melakukan perlawanan, namun masih selalu bisa dihalau tembakan cannon dari Masdon dan kawan-kawan. Pertempuran terus menggila dan berlangsung hingga hari mulai gelap. Tank Fury masih gagah perkasa menghajar lawan, sampai kemudian mereka pun kehabisan amunisinya. Mereka harus keluar dari dalam tank untuk mengambil cadangan peluru dan bom cannon. Mau keluar, belum apa-apa Masdon sudah ada yang menembak.
Dari dalam, ia pun melempar bom asap untuk menghalangi pandangan lawan. Setelah itu, Masdon pun turun diikuti dengan beberapa teman yang mempersiapkan senjata maupun melakukan cover. Pasukan Jerman yang melihat kondisi itu langsung melakukan gempuran. Masdon pun kepayahan harus menghalau prajurit Jerman yang datang berkelanjutan, yang kemudian membuatnya harus terkena tembakan. Seorang prajurit lain bahkan berhasil menghajarnya dan hampir bisa masuk ke dalam tank sebelum akhirnya bisa ditumpas dengan tusukan belati. Kondisi tank Fury kini mulai goyah. Sementara para kru masih berusaha meloading peluru dan Boyd masih berusaha mengobati luka Masdon, di luar pasukan Jerman yang tersisa mulai mempersiapkan serangannya. Senjata Panzerfaust akan mereka pakai untuk menggasak musuhnya. Maka dari itu, ketika Masdon mulai balik mengamati, ia tidak melihat satupun tentara Nazi karena mereka sudah merayap di area sayap. Pasukan Jerman ini bergerak mendekat untuk menembakkan senjata Panzerfaust-nya, yang mana salah satunya berhasil mencederai Grady. Mekanik Fury ini pun mati seketika. Kondisi mereka makin goyah, apalagi ketika kemudian mereka kembali kehabisan pelurunya. Namun Masdon gak mau hilang harapan. Mereka harus coba manfaatkan senapan-senapan yang ada untuk mengakhiri musuh mereka. Bertarung dengan menggunakan senapan, mereka terpaksa harus keluar dari dalam tank. Pasukan Jerman makin merasa di atas angin, mereka siap untuk menghabisi Masdon dan kawan-kawan. Begitu keempat prajurit itu keluar dari dalam tank, mereka pun langsung disambut tembakan. Pertarungan sengit kembali terjadi dan kembali bekal amunisi yang jadi masalah. Boyd akhirnya harus turun dari tank untuk mencari senapan milik prajurit Jerman. Ia berhasil menemukannya, namun kemudian harus berduel dengan salah seorang di antara mereka. Gordo yang hendak melempar granat malah kena tembak dan akhirnya ia pun harus berkamikaze agar granatnya tidak meledak di dalam tank. Setelah itu, Norman pun turun untuk membantu Boyd. Orang ini akan membantu Masdon untuk melempar granat, namun ketika baru kembali muncul dari dalam, kepalanya malah bocor terkena tembakan. Seorang sniper ulung telah hadir dan ia pun sukses menghajar Masdon dengan beberapa tembakannya. Masdon masih berhasil masuk ke dalam tank sebelum peluru sniper tadi kembali menghajarnya. Kondisinya kini sudah tanpa sekarat. Dalam momen yang kritis itu, ia pun meminta maaf kepada Norman karena kali itu ia gagal memenangkan pertarungan bagi mereka. Sementara itu, di luar beberapa prajurit Jerman kini datang mendekat tanpa terhadang. Ketika mereka melemparkan granat tangan ke dalam tank, Masdon langsung menyuruh Norman agar kabur lewat pintu dasar tank. Norman berhasil moncor keluar sebelum dua granat itu akhirnya meledak. Norman kemudian berusaha menggali lubang untuk bersembunyi dari pemeriksaan tentara Nazi. Ketika para tentara Nazi itu mulai jalan, seorang prajurit tiba-tiba datang lalu menemukannya. Namun, melihat Norman yang tampak innocent, prajurit itu pun tidak melaporkan keberadaannya. Ia membiarkan Norman dan lanjut gabung bersama pasukannya. Norman terus berdiam diri di kolong tank itu hingga esok paginya. Ia masih sempat masuk ke dalam tank untuk memeriksa kondisi komandannya yang telah gugur dalam pertempuran. Norman pun menghamparkan jaket pada jenazah Pak Komandan sebagai bentuk penghormatan terakhirnya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara-suara dari luar. Pasukan Amerika rupanya telah datang untuk menyapu wilayah sekitar. Norman kemudian diselamatkan dan dibawa oleh anggota P3K yang memanggilnya sebagai pahlawan. Perlawanan tadi malam ternyata telah sukses menghadang pasukan Jerman dan mencegah terjadinya pembantaian di kamp pasukan sekutu, meskipun semua personel asli dari tank Fury harus menjadi korban. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.